Hari ini kita bahas subtemanya adalah melakukan kehendak Bapa. Kita masih bahas soal keselamatan. Subtemanya adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, ini sebetulnya yang membedakan kita dengan agama lain. Ini perbedaan paling kontras yang membedakan kekristenan dengan agama lain, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dalam kekristenan kita bukan hanya ditargetkan menjadi orang baik. Tentu kalau menjadi orang baik cukup dengan melakukan hukum atau peraturan yang ada. Tentu hukum dan peraturan cukup membuat seseorang menjadi baik. Tapi kalau kita ingin sempurna, kita harus melalui juru selamat satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas di situ dikatakan. Ini pertanyaan Thomas sebetulnya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa berkenan menjadi manusia yang dikehendaki oleh Bapa kalau tidak seperti aku yang melakukan kehendak Bapa. Roma 12 ayat 2 di sana jelas baik berkenan sempurna. 1 Petrus ayat 6 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius berapa tuh? Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 3, kamu harus lahir baru. Jelas. Matius 5:48, haruslah kamu sempurna. Sempurna itu apa? Sempurna itu artinya tahu kehendak Bapa dan mampu melakukan kehendak Bapa itu. Sempurna artinya tepat tindakannya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Ini yang disebut melakukan kehendak Bapa. Jadi ini perbedaan kontras antara kekristenan dengan agama lain. Agama lain bisa nggak disebut melakukan kehendak Bapa? Gimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa? Ada orang bisa nggak nih? Nggak. Enggak, Kak. Kenapa nggak bisa? Jawabannya adalah bisa, tapi kehendak Allah yang terbatas. Kehendak Allah yang diwakilkan oleh hukum. Kehendak Allah yang diwakilkan oleh Taurat. Bisa, tapi terbatas. Bukan kehendak Allah yang ideal. Makanya umat perjanjian lama itu nggak bisa dituntut sempurna sama seperti kita. Nggak bisa. Jadi kalau kita membandingkan kesalehan yang terdapat dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, sehebat apapun itu, tidak lebih bisa dibandingkan dengan umat perjanjian baru. Tidak lebih. Karena standarnya beda. Kalau dibilang tidak lebih saleh, standarnya beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Nah, kebanyakan pendeta ya, pendeta yang sukanya perjanjian lama, bahas perjanjian lama, hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena mencampur adukan standar. Biasanya teolog atau pembicara atau pendeta atau pengkhotbah semacam ini menjadikan standar umat perjanjian lama sebagai standar hidup umat perjanjian baru.
Padahal berbeda ya, berbeda. Saya sering nanya ke aktivis rohani, saya pernah juga tanya ke beberapa imamnya, ke beberapa romo, ke beberapa pembicara. Hal yang pertama saya tanya untuk menggambarkan seluruh pemahaman akan teologinya, satu aja. Apa itu keselamatan? Kalau yang dijelaskan keselamatan itu manusia yang percaya Tuhan Yesus lalu diselamatkan hanya sebatas itu, tapi tidak menjelaskan ada satu standar yang harus dikenakan oleh umat perjanjian baru. Sebetulnya belum paham, belum mengerti. Belum paham, belum mengerti. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah apakah keselamatan itu? Kemudian saya tanya, kalau keselamatan orang Kristen dan non-Kristen sama, apa gunanya kita menjadi orang pilihan? Apa gunanya kita menjadi orang pilihan? Kita tidak boleh menyamakan standar. Kita tidak boleh menyamakan standar. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengalami keselamatan adalah orang yang menjalani proses dikembalikan ke rancangan semula. Semakin dapat melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana? Yang tertulis di Alkitab. Makanya kebenaran demi kebenaran kita pelajari ini membangun satu konsep berpikir. Membangun bangunan berpikir. Membangun konsep berpikir. Jadi kalau ditanya kehendak Bapa yang mana? Kehendak Bapa yang ada di Alkitab, tapi nanti dalam kenyataannya pemahaman-pemahaman itu diterjemahkan dalam situasi konkret oleh Roh Kudus. Dan kalau kita melakukan kehendak Bapa yang kita pelajari dalam situasi konkret yang diterjemahkan oleh Roh Kudus, itu namanya rema. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa yang menumbuhkan iman, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, itu bukan orang yang tahu tentang teologi saja. Bukan orang yang jago berteologi saja. Tapi orang yang paham kebenaran, lalu hidup dalam kebenaran itu, dan melakukan kebenaran itu. Roma 10 ayat 17, dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau orang hanya sebatas membaca itu, tapi tanpa melihat bahasa aslinya, pasti dia berpikir dengan orang belajar Alkitab, rajin ke gereja, rajin berdoa, dia sudah melakukan kehendak Bapa. Padahal iman itu timbul dari pengertian yang kita pelajari dari kebenaran firman, dan pengertian itu yang disebut logos diterjemahkan dalam situasi konkret, situasi nyata oleh Roh Kudus, di mana dalam situasi-situasi itu kita memilih apakah kita mau melakukan kebenaran yang sudah kita pelajari. Tentu berdasarkan tingkat pengertian kita masing-masing. Kalau kita melakukan kebenaran yang sudah kita pelajari, yang pernah kita dapat, dan itu diterjemahkan dalam situasi konkret, itu yang disebut rema. Rema itu artinya firman yang menjadi nyata. Pada saat kebenaran yang kita pelajari, kita mengerti, disebut logos, lalu diterjemahkan dalam situasi konkret, situasi nyata, di mana kalau kita melakukan kebenaran dalam situasi nyata itu yang menumbuhkan iman. Iman itu perbuatan. Kalau kita lihat kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa? Karena iman itu perbuatan. Perbuatan tanpa iman itu juga salah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan itu harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu yang disebut melakukan kehendak Bapa. Ulang ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kok gitu? Ya karena iman itu perbuatan. Kalau iman itu diterjemahkan orang yang hanya mengerti pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab tanpa melakukan kebenaran firman itu belum disebut beriman. Masa kita kalah sama umat perjanjian lama, Abraham? Abraham itu bukan orang pilihan loh.
Dia hidup di zaman perjanjian lama. Tapi Abraham itu punya sikap hati yang luar biasa. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, satu tempat, satu daerah di mana dia sudah nyaman di situ, apa yang dia perlukan sudah ada, apa yang dia butuhkan sudah ada, tapi Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim. Abraham keluar. Dan ketika dalam waktu yang cukup lama menanti-nantikan anak yang dijanjikan oleh Tuhan, Abraham tetap percaya, meskipun istrinya itu meragukan Tuhan. Sehingga menyuruh ia meniduri budaknya, Hagar. Dan ketika Abraham punya anak dari istri sahnya Sarah, Tuhan bilang, persembahkan anakmu itu. Tuhan udah nunggu lama loh. Masa Tuhan suruh aku persembahkan? Tapi Abraham kasih loh. Jadi sebetulnya Ishak itu adalah gambaran dari apa yang dianggap berharga dalam hidup kita. Apakah itu sesuatu ataukah itu seseorang? Nah, kalau Tuhan bilang lepasin, lepasin. Kalau Tuhan bilang keluar, keluar. Kayak Abraham. Ingat, Abraham itu umat perjanjian lama. Dia bisa punya iman sehebat itu. Kita yang tinggal di zaman perjanjian baru, manusia perjanjian baru, harusnya memiliki kualitas iman jauh lebih daripada itu. Kenapa? Kita punya segala daya, kita punya segala potensi untuk itu. Kita punya segala daya, kita punya segala potensi untuk itu. Jadi kalau ada orang bilang hidup hanya sekali, maka nikmatilah. Nikmatilah hidup itu. Kejar mimpimu, kejar ambisimu, kejar cita-citamu. Kita orang Kristen harus memandang hidup yang sekali ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk melakukan kehendak Bapa dan menjadi manusia seperti yang Ia kehendak, man of God, mengenakan kodrat ilahi, divine nature. Itu aja. Seakan-akan kita nggak punya masa depan, tapi masa depan kita adalah di balik kehidupan ini, kekekalan. Masalahnya kita berani nggak? Ini kan pilihan sebetulnya, pilihan. Kalau kita lihat di perjanjian baru ya, ada satu kisah yang tragis ya. Kisah yang mana tuh? Kisah orang muda kaya. Orang muda kaya ini mau ikut Tuhan Yesus. Tapi ketika orang muda itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang kurang? Tuhan Yesus bilang, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Lalu datang kembali ikut aku. Ini persis apa yang dibilang Tuhan ke Abraham. Keluar dari Ur Kasdim, keluar. Kasih anakmu dong. Berat itu. Masa iya Tuhan suruh ngorbanin anaknya? Kalau teman-teman baca perikopnya itu kan itu ujian iman Abraham. Betul ya? Iya aja lah biar cepet lah. Ujian terakhir iman Abraham. Ujian iman, ujian penyerahan diri sepenuhnya. Yang terakhir. Gila. Yang paling dianggap berharga, itu yang mau Tuhan lihat. Coba, lebih berharga mana? Lebih berharga aku atau apa yang kamu pertahankan, yang kamu anggap berharga? Orang muda kayak ini nggak berhasil loh. Abraham umat perjanjian lama, orang muda kayak itu umat perjanjian baru. Betapa tragisnya. Kenapa disuruh lepasin? Bukannya bagus, dia masih muda satu, dia bisa melakukan Taurat, gila loh. Kalau gagal satu nih, bisa melakukan 9 nih, bisa lakukan 9, tapi gagal satu nih, gagal semua. Tapi orang muda kayak ini berhasil melakukan semuanya. Masih muda, kaya. Terus Tuhan bilang, jual segala milikmu, bagikan pada orang miskin, lalu datang kembali ikut aku. Kalau kita baca tuh, respon terakhirnya itu apa? Dia nggak berani kan? Sedih dia. Banyak sekali hartanya.
Jadi Ishak dalam hidup orang muda kaya itu ya hartanya. Kenapa Tuhan suruh jual hartanya? Karena dia terikat. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 di situ ditulis dengan jelas. Kita mesti meninggalkan beban dan dosa untuk berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan. Kalau orang belum menanggalkan beban dan dosa, dia nggak bisa diproses Tuhan. Nggak bisa. Menanggalkan beban itu menanggalkan percintaan dunia. Keterikatan terhadap percintaan dunia. Apa itu percintaan dunia? Ya apa yang ada di dalam dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Yang ada di dalam dunia adalah keinginan mata, materialis, keinginan daging, makan, minum, seks, kepuasan atas dasar jalan-jalan, dan keangkuhan hidup. Merasa bisa hidup di luar Tuhan, tanpa Tuhan. Karena mengandalkan pikirannya, mengandalkan hartanya, mengandalkan relasinya. Nah ini ciri-ciri manusia akhir zaman yang gak selamat. Tapi bukan hanya menanggalkan percintaan dunia, tapi menanggalkan dosa juga. Baru bisa diproses Tuhan. Tuhan melihat orang muda kaya ini masih punya keterikatan terhadap percintaan dunia. Keterikatan terhadap dosa. Maka Tuhan bilang, lepasin dulu, baru kamu bisa aku proses. Kalau kamu belum mampu untuk melepaskan itu, aku nggak bisa proses kamu. Tapi berat Tuhan. Hebatnya Alkitab ini ya. Pokoknya apa yang kita pikirkan, apa misalnya, itu udah semua di Alkitab. Misalnya ada orang yang nggak percaya Tuhan kalau belum lihat buktinya. Lah, udah ada Thomas. Betul ya? Atau misalnya ada kisah orang yang sudah berhasil melakukan Taurat tapi gagal mengikut Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Orang muda kaya. Atau seorang pemimpin rohani, dia juga berjuang untuk ikut Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya kita nggak tahu kisahnya gantung. Pemimpin rohani belum tentu dia selamat loh, belum tentu rohani juga. Contohnya siapa? Nikodemus. Udah ada contohnya semua di Alkitab. Makanya tadi kenapa dibilang ini kisah yang tragis? Karena orang muda kayak ini adalah orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Orang mengira di dalam Tuhan itu tidak ada kepuasan. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebebasan. Di dalam Tuhan itu tidak ada kesenangan. Padahal kalau orang belajar mengalami Tuhan, dia akan menemukan satu kebahagiaan yang nggak bisa dipahami. Satu kebahagiaan yang nggak bisa kita dapatkan dari kebahagiaan dari dunia. Satu kebahagiaan yang nggak bisa direnggut oleh apapun dan siapapun. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu. Itu, waduh, susah ya. Paulus pun, untung Paulus ditangkap Tuhan ya. Tapi satu sisi Paulus itu orang yang jujur ya. Dia radikal tapi dia jujur. Dia benar-benar nyari Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau dia ketemu Tuhan Yesus, terus udah dikenalin Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia tetap kekeh nggak percaya, berarti dia hanya ekstrim terhadap agamanya, tapi dia tidak berjuang untuk mencari Tuhan yang benar. Tidak jujur dengan hatinya. Tapi Paulus jujur orangnya. Dan dia ditangkap Tuhan. Orang muda kayak ini juga loh, ditangkap Tuhan loh. Kok bisa dibilang ditangkap Tuhan? Tuhan kasih kesempatan. Jarang loh orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan Yesus. Coba ada berapa kisah orang ketemu Tuhan Yesus? Nikodemus, Paulus, siapa lagi? Orang muda kaya bisa dihitung dengan jari. Efesus bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Kata waktu di situ, teks aslinya kairos.
Kairos itu momentum, kesempatannya. Kesempatan yang ada tuh apa? Ya kayak gini. Kesempatan memang datang berkali-kali, tapi tidak semua kesempatan itu sama. Dan Tuhan itu bukan hanya memberikan kita sekali kesempatan, 2 kali kesempatan, 3 kali kesempatan. Kesempatan yang baru selalu. Tapi masa iya kita mau terus-terusan buat salah, terus kita mau Tuhan memahami kita terus gitu. Kita punya durasi hidup yang terbatas, 70-80 tahun. Kalau nyampe. Ada satu misteri yang kita nggak tahu kapan kita pulang. Kapan kita bertemu dengan Tuhan. Ada satu cerita ya. Jadi ini waktu itu kalau nggak salah Pak Eras yang ceritain. Jadi ada anak kecil meninggal. Anak kecilnya ini terus masuk di dalam mimpi mamanya. Terus dia bilang gini, aku nggak boleh masuk ke taman itu. Aku nggak boleh masuk ke taman. Aku nggak boleh masuk ke taman itu. Terus mamanya tanya dalam mimpinya, maksudnya gimana nak? Kenapa nggak boleh masuk apa? Kenapa nggak boleh masuk? Anaknya bilang, aku nggak bawa bekal. Aku nggak bawa bekal. Tahu nggak apa sih maksud anak kecil ini? Bekal di sini sebetulnya persiapan kita. Kalau boleh saya artikan, ini sama seperti kisah dalam Matius 7:23. Banyak orang kegiatannya rohani, tapi nggak mempersiapkan dirinya untuk bertemu Tuhan. Banyak orang kegiatannya rohani, tapi tidak banyak orang mempersiapkan dirinya bertemu Tuhan. Serem sebetulnya. Jadi kalau kita kehilangan kesempatan misalnya apa? Gagal masuk kampus yang kita pengen begitu ya. Atau kita gagal keterima kerjaan yang kita pengen. Atau misalnya kita kalah di perlombaan atau kalah di kompetisi. Atau misalnya apa lagi? Kesempatan-kesempatan begitu. Kita nggak dapat ya. Tapi yang satu hal ini jangan sampai terlewat, jangan sampai terhilang dari hidup kita. Apa itu? Kesempatan untuk mengalami keselamatan. Kalau kita nggak keterima PTN atau kita nggak keterima kampus yang kita pengen, kita masih bisa cari kampus lain. Kita masih bisa usahain tahun depan begitu ya. Atau misalnya kalau kita gagal memenangkan sebuah perlombaan atau kompetisi, kita bisa cari lomba lain, kita bisa ikut lomba lain. Atau misalnya apa? Ada banyak kesempatan dalam hidup kita. Kesempatan dalam hidup kita yang lain itu boleh berlalu. Tapi yang ini jangan. Tapi kesempatan untuk selamat itu jangan dilewatkan. Kesempatan yang singkat ini mesti benar-benar kita pakai untuk mendandani batin kita. Kesempatan yang satu-satunya ini mesti kita pakai untuk mempersiapkan bekal abadi nanti ketika kita bertemu Tuhan. Standar hidup orang percaya itu bukan menjadi orang baik,
standar hidup orang percaya adalah keserupaan dengan Kristus. Dalam Matius 7, 21, 23, kita melihat ya, orang-orang pilihan. Kenapa ada di sini saya bilang orang pilihan? Coba kita buka deh. Matius 7, 21, 23. Banyak orang Kristen merasa sudah memiliki Tuhan dalam hidupnya, padahal belum tentu. Terutama mereka yang rajin ke gereja dan merayakan ibadah rutin. Mereka sudah merasa sebagai orang terpilih dan pasti dikenal oleh Tuhan. Yang tadi sebelumnya kita bahas. Orang yang aktivitasnya rohani belum tentu dia rohani. Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ini standar umat perjanjian baru. Bukan setiap orang yang percaya Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang percaya yang memanggil dia Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa itu apa? Melakukan kebenaran yang tertulis di Alkitab, yang diterjemahkan dalam situasi konkret, situasi nyata, di mana kita memilih melakukan kebenaran yang sudah kita pahami berdasarkan tingkat kesucian kita. Maka kita harus terus mengupgrade diri. Jangan di situ-situ aja. Udah bertahun-tahun soalnya masih sama begitu. Sama seperti anak SMP bisa mengerjakan tambah-tambahan. Apakah dia dibilang berkenan? Apakah dia dibilang sempurna? Tentu tidak. Itu sempurnanya anak SD. Sempurnanya anak SMP, kalau dia berhasil menyelesaikan soal-soal atau berhasil menyelesaikan ujian-ujian untuk ukuran anak SMP. Kalau kita malas mengupgrade diri dalam pertumbuhan pengenalan akan firman dan belajar melakukan kebenaran firman itu, waktu terus berjalan. Dan kesempurnaan atau keselamatan itu belum benar-benar kita alami. Kita belum benar-benar mengalami keselamatan. Dalam Alkitab juga ditulis ya tentang, ini tahan dulu ayatnya. Perumpamaan tentang talenta ya, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5. Yang dikasih 5 itu adalah orang yang baik-baik aja, kondisi fisik, kondisi mentalnya baik-baik aja, lalu keluarga di rumah juga, ya meskipun ada beberapa kita yang mungkin broken, tapi kalau kita ini normal-normal aja, baik-baik aja, terus kita juga sekolah dengan baik, talenta kita 5 loh. Terus kita dipertemukan dengan komunitas seperti ini, talenta kita 5 loh. Kita berkata yang diberi banyak, dituntut banyak. Ya udah kalau gitu, saya nggak mau jadi orang pilihan lah. Saya nggak mau jadi orang Kristen lah. Karena tuntutannya berat. Wah, kamu menghina Tuhan namanya. Kita udah dipilih untuk jadi orang yang berkenan. Orang yang memiliki potensi untuk melakukan kehendak Bapa, tapi kita menolak. Sama seperti orang tua menyekolahkan kita di sekolah bagus, tapi kita nggak mau sekolah. Sementara banyak orang mau sekolah, tapi nggak bisa sekolah di tempat bagus. Ini kan namanya menghina orang tua ya. Oke, kita lanjut nih, baca ayat ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini kegiatannya rohani loh.
Dia juga punya karunia rohani dan mengusir roh jahat demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Demi namamu, ingat dia orang pilihan nggak? Orang pilihan ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Ini Tuhan ngomong nih. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini seperti perumpamaan pesta ya. Jadi ada raja, anaknya mau menikah, mengundang para bangsawan-bangsawan, tapi nggak ada bangsawan yang mau datang. Hanya sedikit yang datang. Akhirnya raja murka. Dia bilang ke ajudannya, ke anak buahnya, ya udah undang siapapun yang kamu temui di jalan, undang ikut pesta ini. Akhirnya diundang. Yang diundang nggak pakai pakaian pesta, wah murka. Murka. Sama seperti orang pilihan, dipilih tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta di sini apa? Kodrat ilahi. Kita yang bukan orang pilihan tadinya, kan orang pilihan itu sebetulnya orang Israel. Bangsa Israel, bangsa pilih. Tapi karena bangsa Israel menolak Allah, Allah membuka kesempatan ini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita ini yang dibilang bukan undangan utama ya. Seperti raja yang mengundang setiap orang yang ditemui oleh anak buahnya, tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Ini menghina raja loh. Kamu yang bukan siapa-siapa, tapi aku undang, tapi kamu tidak menghargai undangan. Maka jangan terlalu cepat kagum terhadap orang atau terlalu cepat berpuas diri. Karena aktivitasnya rohani, karena kegiatannya rohani, karena punya jabatan rohani, sehingga kita melihat orang lain atau melihat diri kita sebagai rohani. Mata loh. Nikodemus aja belajar ke Tuhan Yesus loh. Nikodemus itu kalau teman baca di Yohanes 3, dia itu pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Kalau kita setarakan dengan sekarang, guru besar. Tapi mau dengar Tuhan Yesus. Ya meskipun kisahnya ngegantung ya. Dan kita nggak tahu apa responnya ketika Tuhan bilang kamu harus lahir baru. Akhirnya, cerita akhirnya kita nggak tahu. Kalau orang muda kaya kan jelas nggak berhasil. Kenapa? Karena dia sedih sekali. Banyak sekali hartanya. Akhirnya dia pergi. Apa Tuhan Yesus bujuk? Jangan. Kalau gitu nggak apa-apa. Kamu tetap kamu nggak usah jual harta kamu ikut aku. Enggak, harganya nggak pernah berubah. Tuhan tidak pandang siapa kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Meskipun pemimpin rohani, tapi kalau dia tidak rohani, tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun kita orang Kristen, tapi kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa, waduh, repot. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyahlah kamu daripadaku, sekalian para pembuat kejahat. Aku tidak mengenal, kata mengenal di sini teks aslinya ginosko. Ginosko artinya tidak menikmati. Aku tidak mengenal, artinya aku tidak menikmati. Aku tidak menikmati kamu. Kenapa Tuhan nggak menikmati? Kamu nggak melakukan kehendak Bapa. Padahal kamu punya potensi itu. Makanya dalam Lukas 13 ayat 24, Tuhan bilang, untuk menjadi seperti yang Bapa kehendaki itu memang sulit, bahkan cenderung mustahil. Tapi kita dimampukan untuk itu. Lukas 13 ayat 24 bilang, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kesempatan yang lain boleh hilang dalam hidup kita. Meskipun kita udah berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi yang ini jangan sampai.
Kita mesti mengarahkan seluruh perjuangan hidup kita untuk mencapai satu hal ini, yaitu perkenanan Bapa, menjadi manusia yang Bapa kehendaki, melakukan kehendak Bapa. Karena inilah satu-satunya kesempatan. Tidak ada kesempatan lain. Amin. Oke. Makasih Kobet. Kita kasih reaction dulu buat Kobet. Yeay. Buat kalian yang mau nanya, boleh PC ke aku atau ke Kobet atau on mic ya guys ya. Oke guys ya. Oke. Yang mau nanya nggak? Yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Masa nggak ada sih? Ini ada kakek ya. Kakek sini dulu kakek. Hah? Tumben ada kakek ya. Kok tumben sih? Oh siap. Oke. Oke. Masih ada yang mau nanya nggak? Masih ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya nggak guys? Kita jadi bahas tentang melakukan kehendak Bapak. Ada yang mau nanya nggak tentang melakukan kehendak Bapak? Atau nggak tentang kehendak Bapak juga nggak apa-apa. Ada? Ada. Kasih reaction kalau nggak ada. Anggi ada Anggi. Kapeni. Kapero nggak ada. Kailin nggak ada. Kapeni nggak ada. Kakesya ada nggak Kakesya? Anggi ada Anggi. Anggi. Kiu. Oh nggak ada. Ih gak ada yang mau nanya masa? Gak seru banget. Kamu misalnya gak ada yang nanya. Ya gimana ya? Udah lah ya. Ini karena real gak ada yang nanya. Jadi kita nyanyi. Ya nggak nyanyi kan? Iya. KL apakah KL siap? Mm, 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 mm. Oh KL siap. Oke. Anggi siap lagi. Share screen. Anggi mau nanya. Oke. Gue spill namanya. Mau pergi. Ya udah lah ya. Iya, ada yang nanya. Cece ini masih di live, Ce.